Oke, minggu ini kita belajar The Life of King David dan kita yang topik yang ketiga dengan judul The Big Fight. Ya, The Life of King David, The Big Fight. Nah, di dalam kehidupan kita pasti akan selalu ada masalah, ya kan? Nah, masalah terbesar apa sih yang pernah kamu alami? Pasti ada ya, masalah yang terbesar. Nah, pasti ada good news. Apakah masalah terbesar itu ada solusinya? Atau masalah yang kamu alami itu nggak ada solusinya? Nah, ini menarik sekali ya, di dalam hidup kita. Apakah ada masalah yang tidak ada solusinya? Demikian juga dengan Daud. Daud diurapi menjadi raja, tetapi bukannya mengalami atau menikmati kehidupan yang wah, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang sangat baik. Daud justru melakukan hal-hal yang tanda petik kecil, ya, cuma main musik, ya, melayani raja, dan kemudian jadi pembawa senjatanya raja. Bukan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang besar yang dilakukan. Bukan hal-hal yang sepertinya akan mendukung dia, menopang dia, semakin menguatkan dia menjadi seorang raja. Begitu ya. Harusnya kan dia belajar dari Saul, bagaimana memerintah, bagaimana mengatur kerajaan. Tapi bukan itu yang dialami Daud. Daud malah melakukan hal-hal yang tanda petik kecil. Dan tidak hanya itu, bukannya hidup yang menyenangkan, tapi Daud justru yang diurapi menjadi raja ini, dia harus menghadapi raksasa, menghadapi masalah yang besar. Masalah pasti ada, dan tampaknya ini adalah masalah terbesar bagi Daud sebagai seorang tanda petik anak kecil di hadapan masalah ini. Sebab itu seringkali menghadapi Goliat dikatakan sebagai facing the giant, menghadapi raksasa. Nah, ini yang harus dijalani oleh Daud yang sudah diurapi menjadi raja itu. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Pendekar ya, artinya memang seorang yang hebat di dalam peperangan. Tingginya 6 hasta sejengkal, 5 ketopong tembaga ada di kepalanya. Lihat properti masalah ini, lihat apa saja yang menjadi tanda petik fiturnya masalah ini. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Pakaiannya saja sudah sangat berat sekali ya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wah, lihat bagaimana properti dari sebuah masalah yang harus dihadapi. Begitu wow, begitu luar biasa masalahnya. Sangat besar, di luar hitungan normal manusia, ya, dibandingkan dengan tentara-tentara Israel. Dan oleh karena properti masalah yang wow tadi itu, yang luar biasa besar itu, ini yang terjadi bagi barisan tentara Israel dan juga raja. 1 Samuel 17 ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah padaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul sang raja dan juga segenap, artinya seluruh
tentara Israel itu yang hadir di medan pertempuran itu, mereka semua menjadi cemas hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, tentu saja ketika hati menjadi cemas, hati menjadi ketakutan, ini sudah menjadi kekalahan awal bagi siapa saja. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, hati kita menjadi cemas, hati kita menjadi takut, maka sesungguhnya kita sudah berada di zona kekalahan di dalam menghadapi masalah itu. Ya. Jadi sebuah masalah yang sangat besar, tidak boleh hati kita itu menjadi kecil. Tidak boleh hati kita itu menjadi ciut. Ya. Sebab itulah hati kita itu harus tetap menjadi besar. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Ya. Di ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ingat, dia masih tetap menggembalakan kambing domba ayahnya. Ya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Demikianlah masalah itu memandang kita begitu kecil, begitu tidak berdaya. Dan sekali lagi itu bisa membuat hati kita menjadi ciut, hati kita menjadi cemas dan dikuasai oleh ketakutan. Belum lagi masalah itu sepertinya mengolok-olok kita. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya. Nah, bagaimana Daud menghadapi perkataannya Goliat itu? Ya, kita lihat pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ya, terus mengintimidasi, terus mengecilkan hati. Masalah itu terus membuat hati semakin gentar, semakin takut, ya. Sehingga orang yang hatinya tidak kuat, hatinya yang tidak besar, pasti akan lari dari masalah itu. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing." Ya, kamu datang dengan segala senjata yang sepertinya wow, yang sepertinya luar biasa, yang sepertinya tidak tertandingi, yang sepertinya begitu hebat dan pasti akan menjamin kemenangan. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, memang Daud membawa pengumban, semacam ketapel tapi bukan ketapel, ya. Sesuatu batu yang kemudian diayunkan untuk dilemparkan kepada sasaran. Daud memang membawa senjata yang sederhana sekali. Tetapi dia tidak datang dengan berkata, "Aku mendatangi engkau dengan pengumbanku." Dia berkata, "Aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Daud mau menunjukkan bahwa kekuatan dia, senjata dia bukanlah apa yang dia punya, bukanlah apa yang dia pegang secara benda, tetapi Tuhan sendiri. Suatu pelajaran bagi kita dalam menghadapi masalah bahwa kita tidak menghadapinya dengan apa yang sudah kita punya, sudah kita kuasai, pengetahuankah, keterampilankah, kepintaran, kecerdasan, pengalaman, tetapi datang dengan nama Tuhan, maka itu adalah jaminan kemenangan kita. Dia katakan, "Aku datang ini dengan nama Tuhan, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Ya, tadi Goliat mengolok-olok dia, tapi dia sebaliknya, hatinya tidak mau ciut, hatinya tetap teguh, hatinya kuat percaya kepada Tuhan.
dan dia selalu membawa nama Tuhan dalam menghadapi masalah. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Sebuah keyakinan yang bukan lahir dari kemampuan diri sendiri ketika dia berkata aku akan mengalahkan engkau. Tapi ini adalah sebuah keyakinan oleh karena Tuhan yang menjadi jaminan kemenangan baginya atas masalah yang dia hadapi. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud mau mendedikasikan kemenangannya bukan untuk dirinya, bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sudah diurapi akan menjadi raja. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia memang seorang pahlawan, seorang yang hebat sehingga ia mau tampil dan mengalahkan Goliat ini. Tetapi lihat apa yang menjadi tujuan dia di ayat 46 ini. Dia berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua prestasi, semua keberhasilan yang dicapai, dia dedikasikan kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Karena segenap jemaah atau barisan tentara Israel dan bahkan Raja Saul menjadi cemas dan menjadi takut. Mereka kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lihat bagaimana hatinya Daud yang tetap teguh, yang tetap kuat, dan dengan hati yang percaya kepada Tuhan bahwa ia akan sanggup menghadapi masalah yang besar. Ia nyatakan dengan penuh keberanian di hadapan Goliat yang merupakan masalah yang sangat besar itu. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Luar biasa bagaimana Tuhan menunjukkan kemenangan pasti dapat dicapai ketika percaya sungguh Tuhan akan menolong dan memampukan dalam peperangan. Bayangkan dengan hanya satu kali lemparan saja, dengan perisai di kepalanya, dengan dengan pelindung di kepalanya dan baju zirahnya dan semua perlengkapan perang, tetapi satu lemparan itu bisa tepat mengenai sasaran, mengenai dahinya, dan batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan tentu saja itu fatal dan mengakibatkan kematian bagi Goliat. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Daud menghadapi masalah, dia menuntaskan masalahnya sampai selesai. Bukan berlari dari masalah, dia hadapi dan dia selesaikan. Nah, sekali lagi, hati itu penting sekali. Ya, bagaimana hati kita, sikap hati kita itu sangat penting di dalam berbagai hal, termasuk dalam menghadapi masalah yang begitu besar. Ketika kita memiliki masalah yang besar dan kemudian hati kita menjadi ciut, hati kita menjadi kecil, maka sekali lagi kita sudah berada di posisi kekalahan atas masalah itu. Lihatlah Saul dan juga semua tentara Israel. Melihat masalah yang besar seperti Goliat ini, hati Saul dan tentaranya menjadi cemas dan menjadi takut, sehingga tidak ada yang berani satupun maju menghadapinya. Dan tentu saja jikalau Daud tidak tampil, kita dapat menebak bahwa Israel sudah dikalahkan. Tetapi Daud tetap memiliki hati yang besar, sekalipun menghadapi masalah yang sangat besar. Namun hati yang besar ini tentu bukan dari diri kita sendiri. Hati yang besar ini kita dapat karena hati kita terpaut kepada Tuhan.
Karena hati kita percaya kepada Tuhan Allah yang menolong, menopang, memampukan, menyertai, dan memberi kemenangan itu. Musuh mengandalkan propertinya. Semua perisai, semua tombak, semua senjata, pedang, ketopong keselamatannya, ya, mengandalkan semuanya itu. Tetapi sekalipun Daud dengan hanya senjata yang sederhana, karena ia mengandalkan Tuhan, dan itu yang menjadi kunci kemenangannya. Dalam realitas kehidupan kita, masalah pasti akan ada. Dalam berbagai bentuk, baik itu kecil, baik itu masalah yang besar, atau bahkan tampaknya lebih besar daripada kemampuan kita. Kita sering mendengar bahwa sepertinya Tuhan tidak akan pernah izinkan kita menghadapi masalah melebihi kekuatan kita. Sesungguhnya, setiap masalah bisa saja melebihi kekuatan kita. Tetapi mengapa Alkitab mengatakan demikian? Itu terjadi kalau kita menyertakan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka memang benar, tidak akan ada masalah yang melebihi kekuatan kita, karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Jadi masalah bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Kita harus tetap memiliki hati yang berani, namun bukan karena kita sendiri, melainkan Tuhan yang memberi kekuatan. Musuh yang besar, Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan yang memberi kemenangan. Kita melakukan bagian kita. Hanya sekedar melemparkan umban, maka kita lemparkanlah. Apapun bagian kita yang kecil sekalipun, lakukanlah dengan setia dan dengan hati yang benar, hati yang kuat. Hati yang kuat adalah hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya setiap kali kita menghadapi masalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.